Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia channel FF Privat. Kali ini channel FF Privat akan membahas terkait dengan SNBP 2025, terkait dengan bagaimana sih penilaiannya gitu. Kita hanya mengirimkan berkas, kemudian mendaftar, tapi tidak tahu apa sih yang dinilai, sehingga kita juga tidak bisa menerka-nerka kita lolos atau tidak gitu. Nah, kali ini channel FF Privat akan membahas 5 kriteria yang dinilai dalam SNBP 2025, sehingga siswa atau calon mahasiswa baru wajib untuk tahu. Nah, yang pertama, karena seleksi nasional berdasarkan prestasi 2025, maka tentu saja prestasi yang dinilai ya. Jadi semua mulai dari prestasi siswa sampai dengan prestasi sekolah itu semuanya dinilai. Nah, kita cek yang pertama. Yang pertama itu nilai rapor sebenarnya ya. Jadi nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kalau dia sekolahnya 3 tahun ya. Kalau sekolah 3 tahun, maka yang dinilai adalah nilai di semester 1 sampai 5 gitu ya. Nah, biasanya kan sekolah menengah pada dasarnya itu 3 tahun, tapi ada beberapa SMK itu yang, meskipun tidak semua ya, tapi ada beberapa SMK yang sekolahnya itu 4 tahun. Kalau 4 tahun maka yang dinilai itu adalah semester 1 sampai 7. Sehingga memang sangat penting itu, mahasiswa baru itu sudah sejak awal SMA, itu sudah memperbaiki nilainya dari semester 1 karena itu akan dinilai untuk jalur undangan atau jalur prestasi ini. Jadi itu yang pertama, nilai rapor ya. Nilai rapor ini juga bisa disesuaikan dengan program studi. Biasanya di website, universitas itu biasanya sudah ada, prodi ini, nilai rapornya sekian dan seterusnya, atau fakultas ini rata-rata nilai rapor seperti ini. Nah, itu yang pertama, nilai rapor. Kemudian yang kedua, itu juga masih tetap nilai rapor sebenarnya ya. Yang kedua itu nilai juga gitu, tapi nilai mata pelajaran yang sesuai dengan yang dipilih. Misalkan ya, ini yang saya maksud saya coba jelaskan, mata pelajaran yang sesuai. Misalkan di sini memilih prodi fisika, ya, maka tentu saja di rapornya akan dilihat apakah nilai nilai mata pelajaran fisikanya juga tinggi, ya, atau tidak gitu, atau malah rendah. Nah, kalau rendah maka tidak cocok mendaftar di prodi fisika. Karena jika ingin nilainya tinggi, maka mata pelajaran yang sesuai ini itu harus nilainya tinggi gitu. Lucu kalau misalkan daftarnya prodi fisika, tapi nilainya fisika 70 misalkan. Biologinya malah tinggi. Ah, ini cocoknya daftar di biologi nih kalau gini ya, seperti itu ya. Jadi yang kedua itu juga nilai rapor tapi khusus pada mata pelajaran yang sesuai dengan program studi yang dipilih. Nah, seperti itu penjelasannya. Kemudian yang ketiga. Nah, penilaian prestasi ini itu adalah akademik, akademik dan non akademik, non akademik. Kalau tadi kriteria penilaian satu nilai rapor atau dan nilai mata pelajaran itu akademik tuh. Nah, boleh juga non akademik, kegiatan di luar sekolah yang dibuktikan dengan sertifikat. Nah, sehingga ini juga penting untuk dipersiapkan gitu ya. Sertifikat juga perlu dipersiapkan sebab menjadi salah satu komponen penilaian. Nah, kalau misalkan banyak, sertifikatnya, maka itu silakan dipilih yang paling tinggi, yang paling berprestasi, dan yang paling sesuai dengan prodi yang dipilih. Lagi-lagi kalau misalkan contoh fisika, ya, maka kalau misalkan ada, eee, lomba OSN, ya OSN-nya fisika, seperti itu, ya. Ini yang cocok nih untuk masuk ke prodi fisika misalkan, ya. Nah, terkadang juga kan, ada mata kuliah yang bukan, ilmu eksak, tidak ada mata pelajarannya ya. Misalkan kedokteran, milih fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran ini biasanya berkaitan dengan ilmu-ilmu biologi, ya, dan lain-lain, yang sebidang gitu, seperti itu. Ya, oke. Baik. Yang keempat, itu adalah, misalkan memilih, program studi yang keolahragaan atau seni. Nah, ini keolahragaan atau seni. Maka tentu saja prestasinya
itu harus portofolio yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki gitu. Misalkan kalau dia keolahragaan pernah ikut PON misalkan, ya, levelnya nasional atau boleh juga levelnya provinsi atau kabupaten, itu boleh juga tuh, ya. Yang jelas harus ada portofolio yang menunjukkan bahwa kita pantas untuk lulus di situ. Kalau seni, ya pernah mungkin ikut pameran melukis atau ada pementasan seninya, menyanyi dan sebagainya, itu sangat penting. Nah, karena tadi di awal saya bilang ada 5, maka yang terakhir itu adalah, kelulusan peserta SNBP juga ditentukan oleh faktor sekolah. Jadi faktor sekolah tidak hanya menentukan kuota, bukan hanya kuota, tapi juga penilaian penilaian, ya. Jadi akreditasi sekolah atau indeks sekolah itu sangat penting mempengaruhi juga penilaian. Jadi saya ulang, ini saya sudah menjelaskan ada 5, yang pertama itu adalah nilai rapor, nilai mata pelajaran, kemudian prestasi, portofolio, dan yang kelima atau yang terakhir adalah akreditasi sekolah. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.